Terjadi hari ini adalah negara berjalan sendiri, bangsanya ditinggalkan. Kenapa tidak ada lembaga bangsa? MPR yang menjadi lembaga bangsa itu tidak pernah terbangun. Kenapa? Ada kesalahan sistem di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu yang seharusnya diamandemen. Bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR. Disitulah ruang masuknya partai-partai politik dalam MPR, yang akhirnya kita bisa lihat fenomenanya di Orde Baru. Pak Harto berkuasa sekian tahun. Dari 1000 anggota MPR, 600 ditunjuk Pak Harto, 400 dipemilukan. Dan pada saat pemilu, Golkar itu pemilu. Sudah pasti partai di presiden. Itu sistem pasal 2 ayat 1. Itu yang seharusnya diamandemen pada saat reformasi. Harus dipisah. Muhammad Yamin pernah mengingatkan Bung Karno, ada 2 lembaga dalam satu peran dan fungsi yang sama. MPR sebagai lembaga bangsa, lembaga rakyat, tempat kedaulatan rakyat ditegakkan, dan DPR lembaga legislatif, lembaga negara. Beda, bangsa dan negara itu beda. Bangsa itu natural, negara itu didirikan. Itulah kenapa kita perlu melakukan penelusuran sejarah agar benar mindset bangsa Indonesia, bahwa kita butuh lembaga yang namanya lembaga bangsa sebagai tempat rakyat bermusyawarah. Perhatikan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Katakan di situ bahwa MPR bersidang sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Kenapa ada keterangan tempat? Sementara di pasal 19 yang mengatur tentang DPR dikatakan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Tidak ada keterangan tempat. Apa bedanya? Pasal 2 ayat 2 yang mengatakan bahwa MPR bersidang sekali dalam 5 tahun, sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ini menegaskan bahwa MPR tidak berada di pusat, tidak berada di ibu kota negara. Dia tersebar di semua wilayah seluruh Republik Indonesia, yang kemudian bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Untuk apa? Menetapkan GBHN. Untuk apa? Menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, yang kemudian presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan dengan berdasar kepada Undang-Undang Dasar, berhaluan kepada GBHN, sehingga jelas presiden mandataris MPR. Di MPR itulah kedaulatan rakyat kita tegak, ketika anggota MPR ada dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bung Karno memberi sinyal itu, bahwa ada cacat di Badan Rakyat. Apa Badan Rakyat? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Trias politika tidak berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman tahun 60, Bung Karno mengatakan tegas, tidak ada tempat untuk trias politika di Indonesia. Karena ada lembaga yang namanya MPR. Apa di MPR definisinya? Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia memiliki filosofi bangsanya dulu dilahirkan, kemudian mendirikan negara. Amerika Serikat, negaranya dulu dideklarasikan, kemudian negara yang menyatakan siapa bangsa Amerika melalui peraturan perundang-undangan. Hanya kulit kita baru belakangan diakui warga negara. Dia negara dulu dibentuk, kemudian negara yang menyatakan siapa bangsa Amerika. Kalau kita lain, berbeda. Bangsanya dulu dilahirkan, bangsa ini menyatakan merdeka, kemudian bentuk kemerdekaan itu adalah mendirikan negara. Sehingga sifat bangsa harusnya menjadi sifat negara. Nah, disitulah karena adanya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, terjadilah kesalahan sistem sampai hari ini. Semenjak 18 Agustus 45 sampai detik ini saya bicara, ada kesalahan pasal 2 ayat 1. Muncul reformasi dengan amandemen, kita anggap sebagai harapan. Ternyata tidak merubah sama sekali, justru memperparah. Dirubah kemudian, pasal 2 ayat 1 berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara menurut Undang-Undang Dasar itu tidak ada satu lembaga pun yang menegakkan kedaulatan rakyat.
Akhirnya apa? Rakyat tempatnya di jalanan. Demo tidak didengar. Tidak ada posisi yang kuat secara konstitusi menentukan arah kebijakan negara. Akhirnya pertanggung presiden kemana? Ke MPR? Bukan, menurut konstitusi nggak ada. Ke rakyat melalui apa? Bagaimana ukurannya? Terhadap apa kita mengukurnya? GBHN nggak ada. Akhirnya apa? Siapa yang jadi presiden yang dibangun adalah program partainya, visi dan misi ketika dia kampanye, bukan program nasional yang dirumuskan oleh MPR dan diatur di dalam garis-garis besar haluan negara. Sehingga kita bukan tidak sepakat amandemen, tapi amandemennya itu pasal yang krusial itu, pasal 21, yang merubah sistem, merusak sistem NKRI. Jadi masalah MPR adalah dikooptasi oleh lembaga negara. Dia lembaga bangsa, berperan sebagai lembaga bangsa, berfungsi untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Jadi kooptasi oleh lembaga negara dalam hal ini legislatif, DPR, yang hari ini kita sama-sama tahu isinya orang partai semua. Ada di dalam lembaga negara namanya DPR, itu ada fraksi-fraksi partai. Bicara rakyat tidak, no. Gak ada partai bicara rakyat, bicaranya pemenangan pemilu. Makanya kami dari PETA semenjak dulu meneriakan kembali ke Undang-Undang 45, bangun MPR, pisahkan MPR dengan DPR. Itu jelas sistem yang kita benahi. Dan satu lagi, harus ada anggaran pendapatan belanja rakyat yang menjadi ukuran ditetapkan anggaran pendapatan belanja negara, bukan terhadap kurs dolar, bukan terhadap hanya harga minyak, bukan, tapi harus ada anggaran pendapatan dan belanja rakyat yang ditetapkan oleh MPR setiap tahun, setiap 5 tahun. Ini yang menjadi ukuran berapa persen untuk APBN. Itu akan terwujud bila mana MPR ada di setiap wilayah. Bung Karno bercita-cita MPR ada di setiap desa. Sistem yang berbeda tidak ada di dunia, hanya ada dua. Negara yang dibangun dengan strata sosial, di mana kelas sosial tertinggi yang memegang kekuasaan, atau kita kenal dengan kerajaan, dan negara yang dibangun berdasarkan kekuasaan politik. Siapa yang menguasai panggung politik? Dia yang memegang kekuasaan. Ini yang kita kenal dengan pemerintahan. Hanya ada dua pilihan ini. Dan dua pilihan ini pernah dan sudah dijalankan di Indonesia sepanjang sejarah. Makanya kita patut pertanyakan kepada ahli tata negara, apa sih definisi MPR ini? Saya mendefinisikannya sebagai satu lembaga yang berfungsi menegakkan kedaulatan rakyat, lembaga bangsa yang fungsinya adalah menegakkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu apa? Kita definisikan lagi. Ukuran secara budayanya apa? Secara hukumnya apa? Secara sosialnya apa? Secara politiknya apa? Secara ekonominya apa? Kita bisa membangun teori dari situ. Sehingga ketika kita buka hukum, kita nggak perlu ke Belanda dengan civil law-nya, kita nggak perlu ke Inggris dengan Eropa kontinentalnya. Ketika membangun teori-teori sosial, kita nggak perlu ke Auguste Comte, kita nggak perlu ke Max Weber, kita nggak perlu ke Karl Marx. Kita lahirkan dari sejarah bangsa kita sendiri. Kehidupan politik, buat apa kita percaya kepada Montesquieu? Kita membangun suatu tatanan sistem politik sendiri. Dari mana? Ketika kita mampu menggali ilmu pengetahuan dari sejarah. Pertama kali, kita nyatakan dulu Sumpah Pemuda hari lahirnya bangsa Indonesia. Di situ akan ada sifat. Sifat bangsa Indonesia ini bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga. Karena dia pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga, dia tidak boleh berubah. Kalau gula sudah tidak manis, garam sudah tidak asin, itu tanda-tanda mau kiamat. Karena sunatullah berubah. Demikian juga bangsa Indonesia. Saat ini kehilangan sifat. Kedaulatan rakyat didefinisikan kekuasaan rakyat. Sehingga semua rakyat berkuasa. Ada celah masuk partai jadi caleg,
semua mau berkuasa, mau masuk ke negara. Mungkin itu dari saya ya. Iya. Iya, baik. Itu tadi pertanyaan pertama. Yang kedua ada tadi ya untuk yang kedua udah terjawab ya? Belum terjawab tadi. Oh ya, ini pertanyaan kedua yaitu sekarang ini yang terjadi. Tadi pertanyaan kedua deh, coba diulangin. Solusi pemudanya untuk menunjukkan tariknya Oh, supaya iya. generasi bermoral dan bermartabat. Saya punya satu keyakinan bahwa tua itu masanya berjuang, muda itu masanya berjuang, tua itu masanya memimpin. Perjuangan itu banyak dimensinya. Kalau kami di peta khususnya itu melalui kaderisasi, kaderisasi. Salah satunya kaderisasi. Karena dari tahun 60, Bung Karno katakan kita miskin kader bangsa tahun 60. Apalagi hari ini. Mungkin itu singkat ya. Yang kami lakukan ya saya jawab. Yang kami lakukan saya nggak tahu. Baik, mungkin lanjut pada ini narasumber yang kedua untuk menjawab pertanyaan. Sudah terjawab ya? Kalau ini khusus untuk pemuda, sedangkan kalau PBH ini ngapain sih menjawab yang tadi ya? PBH ini ngapain sih hari ini? Itu pertanyaan kita semua. Harusnya kita ngapain? Iya. Kalau saya pribadi yang notabene juga masih pengurus besar di sini, ini juga menjadi bagian daripada gerakan kecil kita untuk memaknai kembali tentang Sumpah Pemuda. Benar, saudari moderator ini benar-benar berusaha untuk mengadakan diskusi ini. Itu lagi, bagaimana refleksi kita tentang Sumpah Pemuda. Bagaimana hari ini kita mengkaji kembali